Kan gitu. Kita ini kadang-kadang kalau berpikir itu agak unik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita membeli tuh pengennya semurah-murahnya, gitu ya. Kalau menjual inginnya semahal-mahalnya, betul nggak? Nah, tapi cobalah Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kita berpikir jangan seperti itu, ya. Karena ada barang, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas juga, ya. Jadi kita tabayun aja. Dan perbanyaklah kita ini sering bertanya kalau sebagai pembeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan taradin minkum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam meningkatkan iman dan takwa, memberikan kita kemudahan di dalam beristiqomah, ya, untuk menjalankan ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, serta kita diberikan kesehatan dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa jumpa lagi, bisa bertemu lagi dalam kajian ilmu, dalam majelis ta'lim ini, majelis yang luar biasa, majelis yang mudah-mudahan Allah datangkan hikmat, ya, Allah datangkan karunia buat kita semua yang hadir di sini hanya semata karena Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa menyimak dengan serius, menyimak dengan tekun, mendengarkan dengan baik, dan bisa memahami apa yang kita pelajari pada saat ini. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas tentang hukum kredit, hukum jual beli kredit. Ada yang halal dan ada yang haram. Nah, jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk tentang hukum, maka saya ingin memberikan contoh atau memberikan sedikit ilustrasi, ya, apa sih yang disebut dengan jual beli kredit, ya. Kenapa kok kita lebih suka jual beli kredit dibandingkan dengan jual beli cash, gitu ya. Ya, jadi lawan kata dari kredit itu cash atau tunai. Ya, kalau kredit itu bahasanya cicilan, gitu Bapak Ibu ya. Begitu ya. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tinjauan secara bahasa, ya, secara syariat, secara Arabiyah, maka kredit itu disebut dengan taksid, ya, disebut dengan taksid. Jadi kredit itu apa? Cicilan bertahap, angsuran, gitu ya. Contohnya apa? Semisal saya ingin membeli kamera ini, ya. Kamera ini saya ingin membeli kamera, namun harganya misalkan 10 juta. Tapi saya tidak punya uang 10 juta.
saya hanya baru punya uang 2 juta. Ya. Bagaimana caranya saya mendapatkan kamera tersebut? Ya. Lalu dengan segera tanpa saya memiliki uang 10 juta. Maka dilakukanlah dengan cara kredit, ya. Misalkan penjualnya kita nego, Bapak ini harganya berapa? 10 juta. Boleh nggak Pak dikredit? Oh boleh. Ya. Nah misalkan saya kredit, ya 1 juta per bulan kali 10, ya. Maka setiap bulan saya wajib mengangsur, ya, membayar uang 1 juta, ya, selama 10 kali untuk membayar apa tadi? Membayar kamera yang saya beli. Lalu apakah kamera itu segera langsung bisa saya bawa pulang ketika saya membayar angsuran pertama ataupun saya mengangsur yang pertama kali? Bisa. Ya. Ini adalah ilustrasi contoh jual beli kredit yang ada di lingkungan kita. Ya. Nah, secara hukum syariah, jual beli kredit ini boleh nggak? Boleh. Hukumnya boleh, ya. Sebagaimana kaidah usul fikih muamalah, al aslu fil muamalati al ibahah ala yadulla dalil ala tahrimi, ya. Semua hukum muamalah itu adalah hukumnya boleh kecuali ada dalil-dalil yang melarang. Nah, kalau kita bicara hukumnya boleh, nah berarti ini kecenderungan halal gitu ya. Tapi belum tentu juga, bisa jadi hukumnya boleh itu hanya sekedar lisan saja. Contoh, jual beli kredit boleh nggak sih? Boleh ya, sekedar itu saja. Tapi secara teknisnya ternyata mukhtalif, ternyata berbeda dengan apa yang disyariatkan secara Islam, ya. Disyariatkan itu berbeda dengan teknis yang kita lakukan di mana? Di keseharian kita. Yang membuat perbedaan apa sih? Biasanya gimmick. Yang membuat perbedaan tuh gimmick, ingin meraih keuntungan yang besar, gitu ya. Dan yang terakhir, ya ini yang lebih ngeri ya. Yang lebih terakhir adalah nafsu. Apa tadi? Nafsu. Sehingga direkayasa, dimodifikasi yang tadinya sesuai syariat, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh atau menjadi haram. Nah, haram ini ada beberapa jenis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Haram ini ada beberapa jenis. Yang pertama riba, yang kedua batil, yang ketiga gharar, tidak jelas. Yang pertama tadi riba, yang kedua batil itu jelas ya. Yang ketiga itu gharar. Ada 3 keharaman. Kalau kita tidak mengikuti syariat Islam, maka kita akan terjebak di dalam hal-hal yang demikian. Nah, kita sampaikan dulu ya hukumnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini illa ajali musamma faqtuhu, ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, ya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini Allah menyuruh kita, kalau kita membeli sesuatu dengan cara kredit, ya. Ini kan tadi contohnya kita membeli kamera dengan cara kredit, maka wajiblah kita menulisnya. Antara penjual dan pembeli membuat akad tertulis yang disepakati bersama dan harus ridho. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau juga menggadaikan perisainya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dengan sistem pembayaran dihutang, atau yang disebut dengan kredit tadi. Ya, hakikatnya adalah kredit. Jadi sebagian dibayar nanti. Ya.
Yang sebagian dibayar sekarang, yang sebagian dibayar nanti. Nah, ini Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bahwasannya kita dalam hidup di dunia ini untuk konsep muamalah itu tidak dipersulit sebenarnya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudahan-kemudahan ini loh yang dimodifikasi, yang dibuat gimmick ya berdasarkan akal pikiran kita ya, agar ini kita tidak dirugikan lah, agar kita tidak begini, tidak begitu, sehingga menabrak rambu-rambu syariat, menabrak hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Contohnya riba, batil, dan gharar. Ya. Lalu bagaimana Islam membolehkan jual beli kredit ini? Maka syaratnya satu, hindari gharar, hindari riba, dan hindari kebatilan. Maka hukumnya menjadi mubah, boleh dan halal. Ya. Contohnya seperti apa? Sederhananya, kalau saya misalkan beli kamera tadi, ya. Misalkan penjual ini sudah mengatakan kepada saya, kalau beli tunai harganya 10 juta, kalau beli kredit harganya 12 juta. Ya. Tapi sebagian umat muslim atau sebagian dari sahabat-sahabat kita mengatakan ini riba. Oke. Ya, saya jelaskan dulu. Ya. Karena ada selisih kan, yang tunai 10 juta, yang kredit 12 juta, itu jelas riba Ustaz. Haram, nggak boleh. Bukan begitu cara kerjanya riba. Ya, jadi bunda-bunda, bapak ibu, sahabat sekalian, tolong disimak dan diperhatikan. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat untuk ngaji, ya, sehingga kita agak lalai memperhatikan, ya, sehingga pemahaman kita keliru. Ya, dalam bermuamalah nanti menjadi keliru. Bapak ibu yang dirahmati Allah, yang disebut riba itu adalah kullu qardin ja'ra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa manfaat. Ya, kalau tadi saya sebutkan ada penjual ya memberikan dua penawaran. Satu, kalau cash itu 10 juta, kalau kredit itu 12 juta. Ini bukan akad, ini hanya penawaran. Jadi bapak ibu, sahabat, bunda-bunda sekalian, silahkan pilih mau yang tunai atau mau yang kredit. Misalkan pilih yang kredit, berarti akadnya satu, akadnya kredit. Ya. Akad kredit ini masih mubah ya, masih boleh. Ya. Akad kredit ini akan menjadi batil atau akan menjadi riba bila mana, ya, tolong disimak baik-baik. Bila mana ketika saya sudah deal dalam 1 tahun, kan ada 12 bulan, saya diminta membayar 1 juta rupiah kali 12, berarti akadnya tadi 12 juta ya, deal ya, oke, boleh nggak? Boleh, sampai sini masih boleh. Yang tidak boleh kalau ada kata-katanya di bawah ini ya, di bawah ini, coba lihat, kelihatan nggak di bawah ini? Kelihatan. Nanti di kamera kelihatannya Bu. Ya. Ada kata-kata biasanya di akadnya itu ya. Bila mana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, gitu ya. Bila mana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka dikenai denda. Misalkan 1% dari nilai angsuran, atau 2% dari nilai angsuran, atau nominalnya sudah ditentukan 10.000 rupiah per hari. Misalkan kita menentukan akadnya setiap tanggal 10 itu jatuh tempo angsuran. Ya, jatuh tempo angsuran tanggal 10 setiap bulan. Kalau kita tidak memenuhi dan kita melalaikan janji kita, maka kita mendapatkan sanksi, mendapatkan denda untuk membayar 10.000 rupiah atau menambah dari nilai angsuran. Kalau angsuran tadi berapa? 1 juta ya. Karena saya telat membayar, maka saya diwajibkan untuk membayar denda 10.000, 1 juta plus 10.000 rupiah. Maka yang 10.000 rupiah inilah yang disebut dengan riba. Ya.
Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya sebagai penjual rugi lah Ustadz kalau ada orang yang yang lalai bayarnya, terus dia nggak dikasih denda, nggak dikasih sanksi, kan gitu. Rugilah saya. Kalau memang antum meragu dengan orang tersebut, maka jangan kasih penawaran kredit, gitu loh, ya. Maka ini adalah sebuah keyakinan, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Akad itu, kita bermuamalah itu harus didasari ya keyakinan. Makanya kita tabayun dulu. Kalau kita ingin memberikan kredit ke orang atau kita ingin kredit, maka kita harus tabayun dulu, cari tahu dulu informasinya. Begitu juga kita sebagai pembeli, maka kita harus pikir-pikir dulu. Ya, jangan sampai kita kredit tapi malah menjolimi orang lain. Karena nafsu kita, saya harus punya kamera ini bagus sekali, ini cocok untuk saya, untuk aktivitas saya, tapi saya nggak punya uang misalkan. Ya sabar kalau memang nanti kita merasa, maaf ya, misalkan kita nggak tahu nih sumber keuangan kita ini nggak jelas ya, kita ini seorang pengusaha ya, seorang pengusaha itu kan bisa naik bisa turun ya, beda sama orang kerja. Kalau orang kerja pun juga bisa saja di tengah-tengah perjalanan ya antum dipecat misalkan atau di PHK, bisa saja ya, tapi kan itu jarang sekali terjadi. Tapi kalau seorang pengusaha ini bisa naik bisa turun penghasilannya. Maka itu kita harus melawan nafsu kita ya untuk kepentingan apa? Kepentingan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita melalaikan, bahkan ya itu tadi, mementingkan kepentingan sendiri tapi tidak mementingkan kepentingan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita. Tapi hukumnya boleh nggak Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Kalau memang sudah yakin kita bisa membayar dan kita punya spare dana, misalkan setiap bulan nih ya penghasilan kita 10 juta. Ya saya untuk kehidupan satu bulan itu hanya butuh 6 juta Ustadz, masih ada spare 4 juta. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya silahkan saja kita membeli sesuatu dengan cara yang seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi penjual. Terus gimana Ustadz solusinya? Ya solusinya satu, kalau antum tidak yakin dan belum tabayun, baiknya jangan transaksi. Harusnya antum tabayun dulu ya, dibuat pertanyaan dulu ya, wawancara dulu, namanya siapa, rumahnya di mana, kerjanya apa, ya gajinya berapa, terus di rumah ada siapa saja, punya istri udah belum, punya anak berapa, kan gitu ya. Gajinya berapa tadi? 10 juta misalkan. Oh ya, punya istri, punya 1. Anaknya berapa? 2. Anaknya yang besar usia berapa? Usia 12 tahun, yang kecil usia 6 tahun. Oh, berarti SD, yang satu SMP, yang satu SD misalkan. Oh iya. Ya, kita kan bisa berpikir. Ya. Kita bisa berpikir untuk apa? Untuk berpikir, oh 10 juta cukup nih, ya. Kita boleh kok tanya terang-terangan. Misalkan contoh, Bapak sekarang mohon maaf, sisanya uang dari 10 juta itu berapa misalkan? Oh sisanya 3 juta Ustadz, masih bisa. Oh ya udah, berarti jual beli aja, nggak masalah. Transaksi aja, berarti kita sudah aman kan gitu. Nah ini kan, tapi juga nggak boleh kita langsung percaya ya secara lisan dari apa yang beliau sampaikan. Bisa jadi kita tabayun ke istrinya juga kalau memang punya istri gitu kan. Dan biasanya saya memberikan saran kepada teman-teman yang ingin menjual secara kredit kepada siapapun, maka saya sering coba tabayun dari sisi ibadahnya. Nggak apa-apa kita telepon pada saat setelah sholat subuh, atau kita sholat subuh di dekat rumahnya, dia ada nggak di masjid gitu. Kalau dia ada di masjid, maka dia orang yang taat. Kemungkinan kecil dia akan tidak mau menyakiti orang lain ataupun menjolimi orang lain. Maka ketika dia berjanji, ya, ketika dia wa'ad, ya, maka dia akan menyelesaikan amanahnya dan menyelesaikan kepentingan yang lebih penting, ya, ini membayar hutangnya tadi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah. Riba nomor 1 tadi, bagaimana kalau mendapati ada kata-kata denda tadi, ya. Lalu yang berikutnya batil. Ya, batil ini, ya, ini biasanya dari sisi pembeli. Sudah ngambil, ya, bayar angsuran pertama, terus kabur, hilang. Ini jadinya batil, zolim, ya.
Boleh nggak? Ya nggak boleh lah, jelas. Kalau antum punya hutang, bayar. Ya, jangan sampai seperti itu. Apalagi ketika ditagih malah marah-marah. Ya, malah galakan yang ditagih, galakan yang punya hutang. Ya, kalau memang antum sudah tidak mampu untuk membayar, saran saya ya dijual atau dikembalikan kepada pihak penjual. Ya dikembalikan tuh bukan dalam arti dibatalkan akadnya, bukan. Tapi inilah bentuk pertanggungjawaban saya ya, kepada siapa? Kepada akad ini. Saya sudah tidak punya dana lagi, Pak. Tolonglah, ini yang kemarin saya beli gimana enaknya ya? Apa dijual atau gimana? Nah, ini bentuk pertanggungjawaban kita. Dan pihak penjual pun juga dilarang untuk mengambil barang yang sudah dijual. Bahasanya disita tadi. Misalkan saya sita barangnya, nah ini haram, nggak boleh. Ini batil juga. Jadi kebatilan dari seorang pembeli adalah kalau dia ngilang, kabur. Ya, kebatilan dari seorang penjual kalau ada orang yang memang tidak bisa membayar, lalu kita datangi, lalu kita sita barang-barang yang ada di rumahnya. Ini batil. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi hukum negara kita boleh, Ustaz? Nggak ada. Kecuali sudah disahkan di dalam ketok palu, dan itu pun juga harus diverifikasi kesyariahannya. Ya. Begitu. Tidak boleh kita semena-mena. Bahkan barang yang mereka beli atau barang yang dari kita jual terus kita sita, itu nggak boleh. Karena hakikat setelah jual beli itu sudah berpindah kepemilikan. Mubadalah mali ya mali, tamlik wa tamlik. Sudah berpindah kepemilikan, walaupun dia masih punya utang ke kita, Ustaz, enggak apa-apa. Tapi sudah berpindah kepemilikan itu, sudah tidak boleh kita mengambil haknya orang lain. Ya. Jadi yang pertama tadi riba karena sanksi, yang kedua batil ada dua pihak, dari penjual dan dari pembeli, dan yang ketiga gharar. Gorornya di mana? Banyak hal kalau goror ini kita bahas. Dari sisi produknya bisa jadi ya yang nggak jelas. Kita seneng aja, misalkan kamera, kita nggak tahu fungsinya, ya kita nggak tahu bentuknya seperti apa, ya hanya katanya, ya semua ada di dalam kardus dan bentuknya disegel. Nah, ini nggak boleh juga. Makanya Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kalau beli handphone terutama atau beli kamera ini, biasanya penjual tuh bilang ini sudah deal ya, kalau sudah deal baru saya buka, kalau nggak deal saya nggak buka. Nah, ini agak unik nih. Berarti kita mendilkan sesuatu yang belum kita tahu, gitu ya. Ini nggak boleh, Pak, ini gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'u al-gharar. Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas, ya. Kalau saya punya solusi kepada antum sekalian, tolong disimak baik-baik. Ketika ada penjual, orang yang awam seperti itu, kan penjualnya awam nih ya, anggaplah tidak mengerti tentang syariat Islam. Ini sudah deal, Pak ya, kalau sudah deal baru boleh saya buka nih, gitu. Ya, insya Allah saya minat, gitu aja. Kita membalasnya itu bukan membalas kata-kata dealnya, tapi minat. Kalau minat ini kan masih bisa jadi apa enggak kan gitu. Iya saya minat, gitu aja. Ya. Atau kalau memang detailkan lagi, iya saya minat, tapi kalau misalkan ini dibuka lalu tidak bisa atau rusak, bisa langsung diganti, Pak, dengan yang baru. Gitu dulu. Oh bisa, pokoknya kalau ini dibuka, fungsinya tidak sempurna sesuai dengan spesifikasi, baik warnanya, baik bentuknya, baik fitur-fiturnya, maka langsung diganti yang baru. Nah ini udah nggak apa-apa juga. Karena tidak sedikit Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, ketika handphone sudah dibuka ternyata rusak, itu masuknya garansi. Ya. Atau maaf ya, ini kan tipu daya aja. Tokonya bilang, waduh barangnya tinggal satu, Pak. Misalkan begitu. Barangnya ini tinggal satu, Pak, misalkan gitu. Kita dipaksa untuk masuk ke dalam garansi tadi. Ya. Dan ini berbahaya. Ya. Ini termasuk gharar yang mengarah ke dzaliman.
Harusnya gimana Ustadz kalau ada hal-hal seperti itu? Ya pertama, kalau kita ketemu sama orang yang kaku, penjualnya kaku, pindah tempat, udah itu aja. Tapi kalau pindah tempat harganya lebih mahal Ustadz, di situ yang paling murah. Ya terserah tuh. Kan biasanya dilemanya gitu ya. Orang pulsa beda 500 aja nggak mau pindah kok, gitu. Pulsa nih yang 11.000, yang sebelahnya 11.500. Udah tuh, nggak pernah kita silaturahmi ke sana, ziarah ke sana nggak pernah. Pokoknya yang 11.000 aja. Walaupun yang 11.000 ini sering trouble, ya kan? Beli pulsa 10.000, harganya 11.000, masuknya sekarang belinya nanti masuknya jam 9 malam. Walaupun sering trouble, kita bolak-balik 2 kali 3 kali nggak apa-apa, yang penting murah. Bedanya berapa? 500 rupiah. Kan gitu. Kita ini kadang-kadang kalau berpikir itu agak unik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita membeli tuh pengennya semurah-murahnya, gitu ya. Kalau menjual inginnya semahal-mahalnya, betul nggak? Nah, tapi cobalah Bapak Ibu, sahabat yang dirahmati Allah, kita berpikir jangan seperti itu, ya. Karena ada barang, ada kualitas, ada harga, ada kualitas juga, ya. Jadi kita tabayun aja. Dan perbanyaklah kita ini sering bertanya kalau sebagai pembeli. Sering-seringlah kita bertanya, ya, tentang apa produk yang tidak kita ketahui. Kadang kita ini sering lalai juga, nggak mau bertanya, sehingga manut aja apa kata penjual, dan penjualnya pun juga nggak ngerti, ya. Kan banyak tuh yang sama-sama awam, jadinya timbulnya jual beli goror. Ini balik lagi ke pulsa, ya. Ini terjadi, ya. Saya pernah mendapati ada seseorang yang sengketa itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya ribut lah antara penjual dan pembeli pulsa, ya, kuota pulsa dengan pulsa. Jadi ada orang konsultasi ke counter, Pak, ini kok punya saya tidak bisa dipakai ya. Dicek, oh ini masuknya ini Pak, apa namanya, tenggang, ya, tenggang, ya, waktunya tenggang, gitu ya. Jadi waktunya sudah habis, ini masuk masa tenggang. Bapak harus isi pulsa dulu Pak, 15.000 atau 10.000 atau 20.000 atau berapa lah ya waktu itu. Kurang lebih kalau nggak salah 15.000, ya. Nah, kan handphone kita ini kan harus biasanya on, ya, internetnya on, ya. Ya kan ada tulisan internet itu on gitu ya. Nah, kalau masa tenggang itu biasanya sudah habis juga kan gitu. Dan dia nggak ngecek juga, intinya masa tenggang aja, tanpa dicek oleh penjualnya. Ya dia langsung mengatakan ini habis pulsanya. Nah, ketika dimasukkan pulsa 15.000 rupiah, ya kan, udah masuk nih. Ternyata internetnya on. Paham ya? Nah, semua WA masuk, ya, Telegram masuk, ya, chattingan dari, ya, gambar-gambar banyak sekali. Mungkin sudah 2 atau 3 hari nih orang ini mati handphonenya. Masuk semua. Tapi pulsa yang dipakai untuk menghasilkan kuota itu dari pulsa 15.000 tadi. Gitu ya Pak Ibu. Dari 15.000 tadi. Yang penjualnya awam karena nggak tahu, yang pembelinya lebih awam lagi karena dia bisanya pakai aja, ya kan. Setelah ini semua, wah, masuk nih dia gini, oh udah bisa ya Pak. Ketika dicek ini waktu tenggangnya, masa tenggangnya itu bertambah hanya 5 hari, Setelah dicek pulsanya 0 rupiah. 0 rupiah. Karena apa? Karena otomatis kan, pulsa masuk, internetnya on, dia berganti kuota, betul kan? Secara otomatis. Ribut-ribut tuh, Mas, ini tadi pulsa yang saya beli mana Mas? Kok nggak ada? Gitu ya, dicek. Yang penjualnya pun bingung. Kemana ya? Dia WA sana sini, WA temennya, nih. Dan karena mungkin jaraknya jauh kan, nggak tahu kronologisnya, ya disuruh pencet ini, suruh pencet sana gitu. Saya sebagai konsumen yang ngantri nih saya gelisah juga nih, kapan selesainya nih kan gitu. Saya nggak tahu masalahnya soalnya.
Saya tiba-tiba datang itu ya kondisi sudah begitu. Dia sudah telepon sana, telepon sini, sudah tanya temennya gitu ya. Penjual ini tadi. Alhasil saya beranikan diri tanya, setelah 10 menit lebih saya nunggu nggak dilayani, saya tanya, Mas ada apa sih Mas? Saya bisa dilayani dulu nggak? Saya bisa duluan nggak? Ah maaf ya Pak, ini penting nih gitu. Hanya sekedar uang 15.000 rupiah. Betul ya? Karena biasanya kan kalau kita beli pulsa itu kalau pulsa masuk baru kita bayar, betul nggak? Betul ya? Nah, ini kan penjualnya bingung kalau ini sampai nggak masuk, tapi waktu tenggangnya tuh masuk gitu kan? Iya nggak? Nah dia akan tak khawatir kalau nggak dibayar gitu kan? Karena pembelinya kan juga mana pulsanya nggak masuk kan gitu. Dan dia merasa nggak pakai juga, telepon juga nggak kan gitu ya? Tapi internetnya nyala. Alhasil yang saya dengar ketika saya mendesak untuk Mas buruan dong Mas, saya buru-buru saya bilang gitu. Alhasil dia telepon temennya dan temennya ngomong melalui voice note ya, di situ dia juga dan ada pembelinya. Mas itu mungkin karena sudah tenggang uang pulsa 15.000 itu secara otomatis untuk membeli masa aktif gitu katanya. Ya udahlah mereka percaya. Oh gitu ya, ya udah toh Mas, ya udah, mungkin gitu, maksudnya, gitu, mungkin seperti itu kan dia gitu. Dah, terus saya dilayani. Ketika saya dilayani, orang ini masih belum pergi nih yang membeli nih, udah bayar tapi belum pergi. Dia teleponan juga tuh sama teman-temannya, gitu, teman-teman. Nah, terus intinya apa? Intinya karena kita tidak mau banyak tanya, kita tidak mau banyak mengerti alurnya, sehingga jual belinya menjadi sengketa begitu dan goror maksudnya. Di antara penjual dan pembeli kan sengketa ini tadi. Bahaya kan? Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat, Bunda sekalian yang dirahmati Allah, apapun bentuknya kalau kita ingin transaksi bermuamalah, maka perjelas dulu. Cari tahu dulu kondisi kita itu seperti apa. Waktu tenggang ini kan bisa dicek semuanya sebenarnya ya. Cuman karena kita tidak mau tahu, bahkan handphonenya diserahkan saja ke penjual pulsa kan gitu. Nanti dia pencet apa dan sebagainya. Dia sendiri juga misalkan tidak tahu, kita tidak memperhatikan. Nah, ini kan berbahaya. Ya. Timbulnya apa? Gharar nggak jelas. Jual beli nggak jelas tadi itu. Sebenarnya dapat pulsa tapi karena kita tidak tahu kan gitu. Yang sana juga sudah menjual ternyata juga tidak tahu, dan kita membayar sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Tapi harus kita bayar, bahasanya kan gitu. Karena apa? Ya butuhnya saya masa aktif. Ya kan gitu. Ya ini masa aktifnya bertambah 5 hari. Sudah tidak tenggang lagi. Tapi pulsanya nggak masuk, kan begitu bahasanya. Ternyata apa? Ternyata pulsanya terpakai di kuota internet secara otomatis. Nah ini jual beli gharar yang tidak kita ketahui. Hukumnya gimana? Ya tetap gharar. Kenapa kita tidak mau tahu? Kenapa kita tidak peduli kan gitu? Ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, perkara muamalah ini sebenarnya sensitif. Ya, sangat sensitif. Begitu juga kita beli sesuatu di pasar. Misalkan sayuran, ya. Misalkan sayuran. Ustaz, terus saya kalau beli sayuran gimana Ustaz? Ini misalkan ada sawi nih, harganya di sini 6.000, di sana 5.000, dan itu modelnya diikat. Gharar nggak Ustaz? Enggak, beda. Kan saya nggak tahu jumlahnya berapa gitu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, perkara gharar itu sesuatu hal yang tidak kita ketahui dan itu menyebabkan kerugian kita. Jadi la'rifnya itu tidak tahunya itu benar-benar tidak tahu. Tapi kalau misalkan sawi itu kita bisa lihat, kita bisa ukur secara kasat mata, ya kan? Kan kita ro'a itu ya, kita sudah melihat ini. Oh kita melihat segini 6.000, ya kan? Yang ini 5.000 misalkan. Yang ini misalkan 4.000 atau yang ini 2.000. Tapi secara kasat mata kita kan melihat. Ini sudah bukan gharar lagi maksudnya. Karena apa? Karena kita sudah melihat. Barangnya ada jelas. Ada barangnya. Mungkin secara takaran dan timbangannya kita tidak ketahui. Tapi kan ini nggak begitu penting. Kecuali memang kita belinya itu sesuai takaran. Contoh gula setengah kilo atau sekilo. Nah ini harus menggunakan takaran karena kita menyebutnya takaran. Tapi boleh nggak Ustaz kalau kita beli gula nggak pakai takaran? Nggak apa-apa, tinggal misalkan ini gulanya misalkan ada tuh misalkan yang dia itu promo tapi di dalam gelas. Jadi kita beli gula dapat gelas.
Gulanya juga sebanyak gelas itu, gelas dimasukkan gulanya situ. Ya ini lagi promo misalkan harga 5.000. Timbangannya nggak ada, tapi memang segelas itu. Tapi kan kita melihat. Masalah nggak? Enggak. Ini goror nggak? Bukan. Karena kita bisa melihat. Takarannya apa? Takarannya sudah jelas itu. Takarannya adalah gelas itu. Begitu juga dengan sawi tadi. Takarannya adalah ikatan itu. Diikat tadi. Ya, ini adalah bentuk dari simbol untuk takaran. Ya. Yang tidak jelas, yang benar-benar kita tidak ketahui. Ya, kan kemarin banyak nih habis 17 Agustusan, ya, terus ada panggung, ya, terus dapat door prize tapi di prank ibu-ibu atau bapak-bapak, gitu ya. Ada perangkat apa bapak ibu kayak sapu, ya, terus engkrak, ya, itu dibuat seperti kipas, ya. Lalu dibungkus, bentuknya kayak gini nih. Wah, kita kira dapat kipas dulu kan? Setelah dibuka, engkrak, sapu, kan gitu. Iya nggak? Iya gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu kan hadiah. Boleh nggak goror? Boleh, hadiah itu boleh dibungkus, boleh disembunyikan. Kalau hadiah nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah perkara jual beli. Ini kita fokus kepada perkara jual beli kredit. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau perkara hadiah boleh nggak Ustaz? Saya di prank, dapat door prize, kirain kipas angin ternyata isinya bukan. Ya nggak apa-apa, namanya hadiah. Hadiah itu boleh tersembunyi. Namanya hadiah itu kan surprise ya. Boleh tersembunyi. Tidak terang-terangan juga boleh. Dibungkus kado gitu ya, besar sekali. Tapi ternyata di dalam kado ada kado lagi, di dalam kadonya lagi ada kadonya lagi, di dalam kadonya lagi sampai kecil gitu ya. Ternyata dibuka peniti misalnya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi tergantung niatnya. Kalau orangnya niatnya untuk mengerjai, ya, maka itu dosa dia. Itu bukan kita yang dosa, yang mengerjai kita. Sudah itu aja, yang ngeprank kita, gitu ya. Jadi kita lau bali lah, nggak ada masalah. Tapi jangan sekali-kali berharap hadiah, gitu ya. Apalagi ketemu Pak Presiden, ya. Berharap sekali itu dapat sepeda, ya. Siapa tahu dapatnya motor gimana Bu? Nggak usah berharap sepeda, ya. Ketemu aja. Kalau memang sempat menyalami ya menyalami, gitu ya. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam. Mau sepeda nggak? Ya mau banget, gitu. Iya kan? Itu aja, nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah berharap ya dari seorang manusia, ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan kecewa, ya. Apalagi kita menang lomba, wah harap cemas. Juara satu opo ya? Nah, itu jangan, ya. Ya sudahlah, itu bagian dari dinamika kehidupan kita, ya. Dan jangan sampai kita bersandar berharap kepada manusia. Lanjut lagi ya, kita balik lagi ke jual beli kredit. Nah, sebenarnya ada rambu-rambu kredit terhadap barang-barang produk ribawi, tapi ini saya skip dulu karena terlalu panjang kali lebar kali tinggi ya. Saya membahas yang umumnya saja. Ya. Oke, saya balik lagi ke awal ya. Ketika ada penawaran dua nih, jual beli tunai, jual beli kredit. Kadang yang jual beli kredit pun juga berbeda lagi penawarannya. Yang kredit 1 tahun itu harganya berbeda dengan yang kredit 2 tahun, gitu kan? Yang 2 tahun itu berbeda lagi yang kreditnya dengan 3 tahun. Kalau 1 tahun 12 juta misalkan, kalau 3 tahun itu 15 juta kalau di total ya. Kalau 4 tahun dan 5 tahun itu lebih dari itu. Terus gimana Ustaz? Ya boleh saja, itu kan bentuk penawaran. Penawarannya mau 100 penawaran itu nggak ada masalah. Yang penting akadnya 1. Kita pilih yang mana? Gitu ya. Semisal Ustaz, saya sudah pilih yang 3 tahun. Ternyata di pertengahan jalan saya mampu nih membayar 1 juta per bulan. Terus saya rubah akadnya menjadi yang 1 tahun. Boleh nggak? Boleh bila mana kesepakatan dibatalkan akad yang pertama lalu membuat akad yang baru. Tapi hasil kesepakatan dulu. Nggak boleh kita egois ya. Mentang-mentang kita mampu sehingga langsung besoknya kita bayar. Pak, ini saya bayar 1 juta yang 12 bulan aja deh, yang 1 tahun. Kalau yang itu terlalu lama, nggak boleh. Sepihak itu tidak boleh.
kita harus izin dulu, ya, astadinu, ya, kita astadin, izin dulu, izin Pak, saya ini ternyata kalau 3 tahun kok terlalu lama ya Pak ya, ternyata saya mampu Pak 1 bulan 1 juta, kalau yang 3 tahun misalkan 600.000 gitu ya, terlalu lama bagi saya, dan juga marginnya terlalu tinggi atau selisihnya terlalu banyak gitu. Boleh nggak Pak yang kemarin kita batalkan akadnya, lalu kita bikin akad baru? Kalau penjualnya, oh nggak apa-apa Pak, silahkan. Nah berarti kita batalkan akadnya yang tadi, yang 3 tahun, lalu bikin akad baru yang setahun. Ya, di awal tadi mukadimah saya sampaikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijarah antarin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali yang dilakukan dengan saling ridho atau suka sama suka. Jadi kalau kita egois kan, wah saya mampu kok 1 juta, ngapain saya bayar 600.000? Tapi bagi penjual rugi. Kenapa? Harusnya saya dapat marginnya tinggi ya, dapat selisih harganya misalkan 15 juta, gara-gara dia jadi bayarnya setahun saya cuma dapat 12 juta. Berarti kan di sini ada yang dijolimi, sebagai penjual tadi dijolimi oleh pembeli. Ya, dan ini nggak boleh ya, maka harus disepakati. Kalau kesepakatan di awal itu bersama, maka ketika pembatalan atau pengakhiran itu pun juga bersama-sama, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan. Intinya akad itu harus secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini waktunya sudah sebentar lagi mau isya ya, mungkin kita cukupkan dulu kajian pada malam hari ini. Ya, silakan yang ingin bertanya, tafadhol. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.